Oke, selamat siang. Oke. Nah, kemarin Anda sudah melakukan kuis yang pertama, soalnya nggak ada yang aneh, itu aja, cuma bisa buat agak banyak dengan time yang agak ketat, itu aja, biar ya Anda berbagi dengan waktu, itu, ya. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan perihal kuisnya, nanti silakan ditanyakan. Sekarang kita teruskan dulu untuk gerakan yang selanjutnya, ini gerak dua dimensi. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang gerak satu dimensi, yaitu gerak lurus beraturan dengan segala variasinya. Nah, sekarang kita masuk yang gerakan dua dimensi. Nah, gerakan dua dimensi ini dia menggabungkan antara GLB dalam sumbu horizontal dan GLBB dalam sumbu vertikal atau arah Z, gitu ya. Jadi yang menyebabkan sebuah benda itu dia bergerak dua dimensi alias ya tertarik oleh namanya sesuatu dalam arah horizontal dan vertikalnya, ya yang arah vertikal itu dia karena ada gravitasi, kalau yang arah horizontal ya dia kan ada percepatan. Nah, untuk dalam arah sumbu X ya dia berlaku perumusan GLB biasa, itu aja ya. Dalam arah sumbu Z vertikal maka berlakunya gerakan lurus berubah beraturan. Tuh, jadi menggabungkan dua buah gerakan dasar itu, maka Anda mendapatkan suatu gerakan yang seolah-olah dia itu gerakannya ya dalam dua dimensi, dalam X, Z. Nah, gerak dua dimensi yang paling umum dan ya, hampir tiap hari kita lakukan melempar bola atau apapun itu membentuk sebuah kurva yang ya elips, kurang lebih seperti itu ya. Nah, secara umum itu disebut dengan namanya gerak pelur atau projectile motion. Jadi Anda punya sesuatu, Anda lemparkan ataupun Anda gerakan dalam arah sumbu X dan Z dalam waktu yang simultan. Nah, gerakannya ada menyebutkan gerakan parabola, ada karena bentuknya memang seperti parabola terbalik. Ada juga yang menyebutnya sebagai yaitu gerak peluru. Nah, itu ini biasanya sudah Anda dapatkan di SMA aja kelas 2 biasanya sudah diajarin ini. Tuh. Nah, karena gerak peluru ini dia umumnya terjadi di luar lab alias luar lingkungan yang terkendali, maka ada beberapa penyederhanaan tuh ya. Ya sama seperti kemarin kita lihat yang kinematika ya penyederhanaannya banyak. Yang di sini itu dua saja yang diabaikan. Yang pertama gesekan udara, yang kedua rotasi bumi. Gesekan udara itu tentu saja sangat mempengaruhi proyektil daripada sebuah objek, itu ya. Itulah kenapa kalau Anda lihat roket itu dia punya sistem propulsi yang aktif. Satelit juga sama, mereka punya sistem propulsi yang aktif. Kalau untuk gesekan udara ini kalau dalam kecepatan tinggi maka akan menjadi sangat-sangat problematik. Tuh. Kenapa? Ya semakin Anda bergerak cepat maka gesekan udara Anda semakin besar. Ya. Oleh karena itulah benda-benda ataupun objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi itu dia dibuat se-aerodinamis mungkin. Anda nggak bakal melihat roket itu ujungnya tumpul. Tuh. Ujungnya dibuat setajam mungkin atau minimal ya mendekati tajam ya, mendekati runcing itu aja lah. Kenapa? Tujuannya nomor satu itu biar friksi dengan udaranya itu kecil. Ya bayangin aja, Anda menahan angin dengan membentuk tangan Anda seperti panah dibandingkan dengan Anda membentuk tangan Anda seperti payung. Saya jamin pasti lebih keras usahanya seperti Anda kalau menggerakkan ataupun membentuk tangan Anda seperti payung. Tapi kalau Anda menggerakkan ataupun membentuk kedua tangan Anda seperti
anak panah lebih gampang menembus angin. Nah itu. Ya seperti itu sama. Karena gesekan udara ini mostly itu dia merugikan tadi ya. Ya walaupun ada yang ada yang menguntungkan. Nah, mungkin ada yang bisa ngasih contoh apa gesekan udara yang menguntungkan? Apa? Gesekan udara yang menguntungkan apa? Ada yang tahu? Gesekan udara yang menguntungkan? Amplas dan kayu, Pak. Gesekan yang menguntungkan amplas dan kayu, iya gesekan itu gesekan benda padat ya. Kalau gesekan udara, Kincir angin itu Pak, yang ngerakin turbin untuk nah ya itu salah satu angin. Ya, kincir angin itu salah satu gesekan udara ya sangat menguntungkan itu aja. Kenapa? Ya angin di mana-mana, udara di mana-mana. Ya selama bumi belum mati ya itu aja ya angin masih ada. Tuh. Makanya gesekan udara banyak dimanfaatkan untuk hal semacam itu. PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Salah satunya itu kincir. Ada lagi contohnya misalnya olahraga. Bayangkan aja olahraga skydiving nggak ada gesekan udara saja langsung nujem ke bawah itu atletnya itu. Jadi segala olahraga yang memanfaatkan gesekan udara, ya dia mengambil advantage daripada gesekan udara tadi itu. Contoh lagi para layang banyak di situ, ataupun pesawat yang tidak menggunakan mesin, itu juga dia memanfaatkan gesekan udara untuk sesuatu yang menguntungkan. Ya, ya terus seperti itu ya. Anda punya nilai plusnya, punya nilai minusnya. Gitu. Bagi engineer, ya memang gesekan udara ini dia agak merugikan sih itu aja. Tapi kalau Anda bisa mengantisipasinya, bisa mengatasinya, ya no problem itu aja. Itu yang pertama. Jadi ketika Anda berbicara tentang namanya gerak peluru, maka gesekan udara diabaikan hanya untuk simplisitas pembahasan. Kalau Anda lebih mendalami di teknik fisika atau MIPA misalnya, itu biasanya di sini akan dibahas detail banget, mulai dari gesekan udara, lalu ada lagi vibrasi juga berpengaruh loh. Nah itu ya. Itulah kenapa membangun namanya controller untuk roket itu setengah mati bikinnya. Itu aja. Ya karena banyak sekali faktor fisik yang harus Anda kompensasi. Rotasi bumi juga sama. Rotasi bumi itu kalau Anda punya gerak peluru yang boleh dikatakan jaraknya itu sangat jauh, itu juga harus aslinya loh harus diperhitungkan. Tuh. Karena apa? Karena rotasi bumi itu dia tidak selalu konstan. Nggak pasti pas 23 jam 59 menit sekian. Saya nggak tahu, saya agak lupa pasnya berapa. Tuh. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang lambat, tapi mostly static. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya karena rotasi bumi, sebuah objek itu dia berubah posisinya, maka otomatis si objek tersebut harus bisa mengembalikan dirinya ke mana? Ke posisi awalnya. Contoh sangat umum bisa Anda lihat pada apa? Pada satelit. Satelit di ruang angkasa itu dia tidak bersifat pasif. Satelit di ruang angkasa itu sifatnya aktif. Meskipun 95% sih thrusternya mati, itu aja. Tapi thrusternya itu ada, dipakai untuk kebutuhan darurat ketika si satelitnya akan menyesuaikan trajektorinya lagi atau orbitnya lagi. Itulah kenapa satelit itu dia
orbitnya dari situ aja, meskipun kadang-kadang geser tapi dia bisa balik lagi. Tuh. Gesernya kenapa? Karena ada rotasi bumi tadi itu. Kalau yang di bumi ini bisa Anda lihat pada kebanyakan pada apa? Pada sistem persenjataan antar benua. Ya kalau kita ngomong senjata ya seperti itulah. Contoh kalau yang dipunyai Korea Utara, contohnya apa? Rudal nuklir antar benua itu yang ditakuti Amerika dan sekutunya ya karena Korea Utara punya itu. Yang bisa dengan mudah meluncurkan rudal semacam itu melewati Samudra Atlantik lalu sampai ke kota-kota di Amerika misalnya. Ya bayangin aja Anda menempuh sebuah benda menempuh trajektori segitu panjang tuh dengan trajektorinya itu dia merupakan pet object yang bergerak ya bumi kita ini. Bumi kita itu bergerak sangat cepat tuh aja. Kalau nggak salah hampir 23.000 km per jam. Sangat cepat. Tuh. Makanya kalau Anda tidak perhitungkan namanya rotasi bumi, ya miss-nya banyak banget itu aja. Sampai ratusan kilometer iya. Tuh. Dan ini pernah terjadi ketika peluncuran satelit-satelit awal di Amerika, ya mereka miss. Ya bayangin aja, Anda bisa astronautnya itu dia masuk ke dalam kapsulnya, take off, sukses, tetapi ketika di landing setelah selesai misinya, umumnya kalau satelit roket zaman dulu sih misinya cuma take off aja, lalu stay di orbit sekian lama, habis itu landing lagi. Nah, cilakanya landingnya ini ya maklum berhubung satelit berhubung komputer zaman-zaman itu ya masih komputer tergolong ya kuno itu aja ya meskipun sudah bisa menghitung trajektori jatuhnya roketnya misalnya tapi ya missnya ya sampai ratusan kilometer tuh kenapa ya ini tadi karena rotasi bumi kala-kala itu ya belum bisa dikalkulasikan dengan presisi ya bayangin aja lah ada ngitung kapan harus di launching untuk sebuah roket, sudutnya berapa, thrusternya berapa, itu semuanya zaman dulu masih manual. Komputer itu hanya dipakai untuk verifikasi saja. Dan cilakanya ini kadang-kadang salah. Gitu. Ya meskipun hampir keseluruhan benar, tapi ada kalanya salah. Gitu. Ya itu makanya kenapa dulu NASA itu memperkerjakan banyak sekali ilmuwan hanya untuk ngitung itu aja. Karena dari kalkulasi mereka lah pihak NASA atau kalau zaman itu masih dihandle oleh Angkatan Udara Amerika itu dia launching roketnya hanya untuk ya kalau zaman itu lomba kedikdayaan antariksa antara Amerika dengan Uni Soviet kala itu. Nah karena keduanya ini agak kompleks, itu aja ya, kompleks, makanya itu diabaikan untuk gesekan udara dan rotasi bumi. Nah, kalau kita singkirkan kedua aspek itu, maka gerak peluru itu dia hanya akan murni membentuk parabolik pad, itu ya. Jadi ketika bendanya Anda lepaskan ke atas, lalu lempar itu hanya akan ada gaya gravitasi yang membebani gerakan dari si bendanya itu. Nah, gaya gravitasi di bumi ya dia selalu mengarah ke pusat gravitasi yaitu mana? Ya di pusat bumi ini. Secara normal pusatnya selalu ke bawah itu aja. Itu makanya kalau untuk gerak dua dimensi itu gerakan vertikalnya itu selalu dibatasi oleh percepatan gravitasi bumi. Arahnya kemana? Selalu vertikal ke bawah. Tuh. Dan dalam arah horizontal itu GLB saja, alias tidak ada percepatan apapun. Itu ya. Jadi konsensusnya itu. Konsensus ini dia dipakai hanya untuk menyederhanakan problemnya. Tuh. Nanti kedua aspek yang diabaikan ini nanti kalau di
fakultas lain ataupun di jurusan lain itu diperhitungkan. Nah, itu yaitu di luar skop mata kuliah ini, itu ya. Oke. Nah, seperti ini hal gelap guru. Jadi ketika Anda melempar sebuah benda itu dia dengan sudut tertentu, sudut theta misalnya, itu theta 0 misalnya, seperti ini, theta 0, maka bendanya akan mengalami GLB dengan arah sepanjang sumbu horizontalnya dan GLBB dengan arah sumbu vertikalnya. Penyederhana seperti ini, iya, penyederhana seperti ini. Dan karena arah horizontal itu dia selalu sama persis kecepatannya, maka nggak terlalu pengaruh, itu ya. Jadi jaraknya ya cuma kecepatan awal dikalikan waktu tempuhnya. Dengan kecepatan awal itu sama dengan kecepatan akhir sama dengan kecepatan dimanapun dalam posisi horizontal. Nah, kalau dalam posisi vertikal maka dibagi dua. Yang pertama itu dia fasenya dari mana? Ya fasenya itu dari posisi awal ini, bawah misalnya dia lempar ke atas. Ketika dia dilempar ke atas, maka ada percepatan gravitasi yang berlawanan dengan gerakan bendanya. Makanya di sini percepatan awalnya ketika naik ke atas itu minus. Minus ini didapatkan dari G itu. Percepatan gravitasinya ke bawah. G. Lalu bendanya itu dia ke atas. Tuh. Ya. Oke. Makanya di situ untuk trajektori ataupun untuk ketinggian yang dicapai itu dia kecepatan awal Z kalikan T min setengah GT kuadrat. Min di situ gara-gara dibebani oleh si G tadi itu yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bendanya. Nah, tentu saja kecepatannya sama persis VY sama dengan V0Y min GT. Nah, itu. Nah, kecepatan resultannya awal itu dia tentu saja sesuai dengan teorema vektor bisa Anda uraikan menjadi komponen sumbu horizontalnya dan komponen sumbu vertikalnya. Yang horizontal itu adalah komponen cosnya, yang vertikal komponen sinusnya. Ya. Tapi jangan Anda kebolak-balik. Belum tentu seperti ini, belum tentu seperti ini. Tetapi kalau gambarnya seperti ini, maka yang X itu adalah cosnya daripada si theta hubungannya dengan V0. Kenapa? Ya karena cos theta 0 sama dengan Vx0 dibagi V0. Nah, itu ya. Nah, kalau VY0 ya V0 dikalikan sinusnya daripada si theta tersebut. Nah, itu. Oke, ini basic daripada gerakan parabolik atau gerakan dua dimensi yang pertama. Jadi sederhana ya sederhana yang aslinya loh. Tuh aja ya. Oke. Terus yang selanjutnya, pada ketinggian maksimalnya maka si benda nggak bakal kemana-mana lagi. Dia itu nggak bakal naik lagi. Kenapa? Ya nggak ada thrusternya. Makanya pada saat itu kecepatan sumbu Y-nya itu 0. Alias apa? Alias dia nggak bakal naik lagi. Nah, dari situ kita bisa hitung apanya? Waktu mencapai titik tertingginya dari mana? Dari kecepatan itu. Bahwasan kecepatan Z itu sama kecepatan awal Z min GT. Karena pada saat titik tertinggi VY-nya 0, ya udah, berarti apa?
Berarti waktu mencapai titik tertinggi ini adalah apa? V0Y min G. Nah, itu. Jadi rumus yang Anda hafalkan di hari SMA kalau saat dulu ya, T sama dengan V0Y per G, itu adalah dari sini, dari VY itu. Jadi semuanya berasal dari rumus apa? Rumus gerak lurus berubah beraturan saja, nggak ada yang lainnya, nggak ada. Lalu ketinggian maksimalnya berapa? Ya dari tadi bahwasanya VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min apa? Min 2G kalikan delta X. Delta X yang di sini dia adalah H tadi itu. Ya udah Anda dapatkan. V0Y-nya dikuadratkan, Anda ketemu V0Y daripada V0Y, V0 kalikan sin theta. Tuh, lalu G-nya konstanta, Anda bisa ketemu H-nya. Jadi yang di sini itu dihitung dari mana sih? Yang di sini itu dihitung dari, kalau Anda ingin tahu, dari V Y kuadrat sama dengan V 0 Y kuadrat min 2 G H. Tuh. Itu ya, V0Y-nya berapa? V0Y tadi itu V0Y sama dengan V0 sin theta. Nah, itu. Anda substitusikan ke sini. Berarti sekarang Anda punya berapa? VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta. Ketika mencapai titik tertingginya, VY-nya 0. Nanti ketika posisi awal, posisi tertinggi, VY-nya 0. Dari ketiga ini nanti Anda dapatkan, kita jabarkan ya. Saya kasih agak beda aja, apa ya? Nah, blue aja. VY kuadrat, VY-nya 0 ya, 0. 0. Sama dengan, berarti berapa? V0 kuadrat sin kuadrat theta min 2GH. Saya min 2GH. Nah, itu. Ini ketika hanya maksimal. Ya udah. Nah, tinggalkan aja. Berarti 2GH sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta. Nah, itu. Nah, ini hanya kasih indeks MH maksimal. Sehingga Anda bisa ngitung bahwasanya H maksimal itu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi mana ya di sini? Nah, itu ya. Jadi rumusnya itu di mana? Ya di sini. Tuh. Itu rumus ketinggian maksimal yang ya, Anda apakan dari SMA. Saya juga ngapalin seperti dari SMA, ya dari situ aslinya, dari persamaan GLBB biasa ya. So, oke. Nah, kalau titik terjauhnya apa ya? Titik terjauhnya ya cuma X saja, horizontal. Iya, horizontal. Karena di horizontalnya itu dia GLB biasa, ya udah. Berarti V0 kalikan T. T apa di sini? T sampai jatuh. T sampai jatuh berapa? Ya 2 kali T sampai puncak. Karena kita sudah mengabaikan gesekan sama rotasi, maka sudah bisa dipastikan bahwasannya waktu kembali lagi sampai ke bawah itu pasti 2 kali waktu dari dia meluncur ke atas sampai titik teringat stop di situ lalu turun lagi. Nah, itu.
Dan dari situ Anda bisa menghitung titik terjauhnya. Nah, kalau posisi gerak bendanya ketika dia bergerak parabolik, nah ini bisa Anda hitung dari mana ya tadi tuh? Bahwasannya Z itu ya, Z Y di sini dia adalah ketinggiannya itu ya. Anggap aja DJ distance dalam arah sumbu Y ada vertikalnya itu adalah apa? Itu adalah P0, oke, sumbu vertikal ya, V0 Z kali kan T terus min setengah GT kuadrat. Nah itu, jadi rumus yang ini itu hasilnya diturunkan dari persamaan jarak biasa GLBB, yaitu Y sama dengan V0 Y kali T min. Kenapa min? Karena dia setengah ya. Nah dia hitungnya ada bergerak ke atas, setengah G T kuadrat. Dari situ perumusannya itu. V0Y apa? V0Y ya tadi itu V0 kalikan apa? The sin theta. Tuh. Terus T-nya di mana? T-nya tadi itu. Terus setengah G, T-nya juga sama, X per V0 cos theta. Kenapa T-nya diambil itu? Di mana-mana waktu itu dia sama loh. Itu aja. Entah Anda ngitungnya sesuai menurut sumbu vertikal itu gerak GLBB-nya maupun GLB-nya sama. Makanya di sini diambil untuk T-nya itu menurut apa? Menurut gerak horizontalnya. Kenapa? Karena di situ V kecepatannya konstan. Jadi T sama dengan X per V0. X juga boleh tidak masalah. Tuh ya, tuh. Jadi T-nya itu dari mana? T-nya dari sini. T sama dengan X per V0X. Nah, itu. Ada masukin ke sini sama ke sini. Jadilah dia persamaan yang ini. Nah, tuh. Jadi Anda bisa sekarang apa? Mengetahui posisi Z dan posisi X saja ya. Dari suatu apa? Suatu benda yang bergerak dua dimensi. Jadi ketika Anda tahu, misalnya ketika Anda tahu kecepatan awalnya, tahu G-nya alias percepatan gravitasinya, lalu Anda menghitung kalau jaraknya dari tempat dia diluncurkan ke tempat dia dilempar selang sekian waktu itu dia berapa ya ketinggiannya. Nah itu bisa dihitung dari persamaan ini. Nah persamaan ini ada persamaan sangat mendasar yang dipakai untuk apa ya, estimasi trajektori suatu benda yang bergerak parabolik. Tuh, tentu saja di situ tidak menggunakan namanya persamaan, ada persamaan gesekan udara, ada persamaan gravitasi dan sebagainya. Tuh. Tapi persamaan ini persamaan basic dipakai untuk memberikan pengetahuan kepada Anda bagaimana mengestimasi suatu objek yang dia bergerak dua dimensi dari suatu posisi tertentu. Itu ya. Oke.
Jadi Anda tahu posisi X-nya, maka Anda bisa tahu tahu posisi ketinggiannya. Oke, jadi dapatnya persamaan kuadrat, ya persamaan kuadrat. Nah, kalau kita punya suatu problem ataupun suatu persoalan yang di situ ada gerak parabolik atau gerakan, misalnya gerakan 2 dimensi, maka kita harus memecah dulu si gerakan tersebut biar jelas. Tuh. Jadi Anda pecah dulu menjadi 2 komponen dalam arah sumbu X maupun arah sumbu Y. Terus setelah itu yang X Anda hitung GLB, yang Y Anda hitung GLBB. Itu secara umum seperti itu caranya. Nggak ada yang ada de facto-nya, tapi prosedur standarnya seperti ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam arah sumbu X kita ambil GLB biasa, dalam arah sumbu Y ya GLBB biasa juga. Anda hitung beda-beda, Anda hitung terpisah, baru nantinya kita bisa hitung untuk parameter yang ditanyakan dalam soal tersebut. Nah, ini kalau dalam sumbu Y ya percepatannya ya percepatan gravitasi, itu aja ya. Dengan kecepatan awal sumbu Y-nya ya dia adalah komponen sinusnya daripada si V0-nya. Nah, karena kita tahu kecepatan dalam sumbu X, kecepatan dalam sumbu Y secara kontinu, maka kita bisa tahu apanya? Tahu kecepatan pada suatu titik dari gerak 2 dimensi tersebut. Dan dari situ juga kita bisa tahu apa? Sudutnya juga. Nah, itu ya. Jadi sudutnya ya arkes tangan daripada kecepatan sumbu Y-nya dibagi kecepatan sumbu X. Nanti kita akan dapatkan apa? Sudut dari arah sumbu X positif seberapa si objek tersebut dia mengarah. Hal ini juga biasanya dipakai untuk ngapain? Memberikan estimasi kemana suatu objek itu dia akan mendarat. Nah, contoh tadi itu contoh ketika sebuah kapsul ulang-alik selesai melaksanakan tugasnya, ya dia harus kembali ke bumi. Tuh. Ya nanti yang sampai ke permukaan bumi itu cuma kapsulnya saja, umumnya seperti itu ya. Kalau satelit ya debris satelitnya biasanya, dan itu ya ada kalkulasinya sudah diestimasi bahwasanya akan jatuh sekian, posisinya sekian, longitude-nya sekian. Tuh. Ya kalau zaman dulu sih ya miss jauh sih, tapi kalau sekarang masih lumayan lumayan presisi. Ya dengan memanfaatkan perubahan kecepatan dalam arah sumbu X dan Y-nya, maka bisa dikalkulasikan trajektori real time-nya. Nah, kalau yang itu sifatnya dia offline. Tapi ada juga objek yang dia butuh trajektori kalkulasi seperti ini online. Contohnya apa? Contohnya Anda bisa lihat pada roket. Iya, roket. Roket itu yang paling mahal itu apa? Bagian controllernya, alias bagian driver untuk mengarahkan roketnya. Itu yang paling mahal. Kalau cuma untuk bagian mesiu ataupun untuk fire powernya itu cenderung murah itu aja ya. Ya kalau Anda bayangkan sih roket bergerak segitu cepatnya, dia harus bisa mengkalkulasi trajektorinya atau tetanya itu dengan secepat mungkin. Agar apa? Ya agar dia bisa merevisi alias memberikan
perbaikan terhadap gerakannya sendiri itu. Ya misalnya roketnya itu mau diluncurkan ke suatu posisi yang jaraknya 5.000 km saja, itu aja. Nah, ketika dia bergerak, si roket sudah meluncur, maka ketika di udara, ya dia hitung-hitungin. Hitung-hitungnya itu yang ngitungin siapa? Si komputernya yang berada di, biasanya ada di bagian depan daripada si roketnya. Dia yang men-setting semuanya. Iya, dia setting semuanya itu. Ya, itulah kenapa controller roket itu harganya sangat mahal. Saja. Ya bayangin aja Anda mengkalkulasi seperti ini disuruh sangat cepat. Tuh. Ya wajar sih. Tuh. Ketika Anda bergerak sangat cepat, maka sepersekian detik itu sangat-sangat berharga. Tuh. Itu makanya kenapa kalau Anda lihat military grade komponen macam chip, microcontroller, microprosesor itu harganya sama mahal saja, lebih mahal daripada peralatan medis. Itu standar medis ya, lebih mahal. Tuh. Nah, bahkan beberapa sensor seperti misalnya sensor untuk GPS. Sensor GPS ini grade-nya macam-macam. Kalau Anda pakai HP misalnya HP Xiaomi misalnya, itu grade-nya udah lumayan itu, industrial dia. Jadi dia bisa langsung pick up satelit itu banyak, nggak hanya terpaku pada satu frekuensi. Tuh. Tapi kalau Anda pakai HP Android yang agak abal-abal, biasanya dapat satelit GPS-nya aja setengah mati, itu aja. Itu baru sensor yang tugasnya ngapain? Mensensing posisi Anda latitude longitudenya. Dan itu tergolong lambat itu aja ya. Ya kalau Anda ingin tahu sih, kalau Anda ingin tahu ya, GPS grade militer itu dia ngelok satelitnya aja itu nggak sampai sedetik ya, brut langsung ngelok itu. Ya silakan Anda coba aja sendiri HP Anda keluar aja lah ke halaman rumah Anda, hidupin GPS-nya, berapa lama sampai dia ngelok itu aja. Mendapatkan namanya fix. Kalau di GPS dia ada dua macam fix, 3D fix sama 2D fix. Tuh ya. Kalau untuk military grade GPS itu nggak sampai sedetik udah dapat 3D fix. Nah itu. Ya bayangin aja, saya pakai HP Xiaomi saya aja itu dapat fix saja itu butuh waktu paling cepat itu 5 detik itu aja ya. Itu paling cepat itu 5 detik. Iya, udah paling cepat sih itu aja ya. Dan untungnya 5 detik itu dapat minimal kurang lebih 7 satelit. Ya itu sudah sangat-sangat mencukupi lah untuk proses namanya tagging GPS dan sebagainya. Tuh. Tapi kalau kebetulan Anda dapatkan ya HP Android yang agak-agak kurang bagus GPS-nya, ya lama hal semacam itu. Mendapatkan fix 2D saja lama. Dan kalau Anda pakai GPS, jangan sekali-sekali Anda percaya posisinya kalau nggak ada minimal fix 2D dengan minimal 4 satelit. Tuh. Ya kalau Anda mengabaikan itu ya bukan jalan untuk posisi Anda. Contoh real gimana? Contoh real, kalau Anda ingin tahu ya, PLN itu dia setiap bulan itu mengecek posisi meterannya. Jadi jangan dikira bahwasanya ada petugas PLN datang atau mengitari rumah komplek Anda itu dia tidak melakukan apa-apa. Dia ngelakuin banyak dia. Dia setiap melihat ada meteran berubah dari kondisi awal dicatat sambil dia di tagging posisinya. Tuh di tagging. Jadi ketahuan, oh meter ini dipasang kemarin atau beberapa bulan lalu itu di posisi ini, tapi sekarang kok tiba-tiba udah berubah rumah aja. Nah itu tuh. Ada banyak kasus cuma gara-gara tagging GPS yang jelek itu satu komplek itu dianggap satu posisi. Itu real seperti itu. Ya real seperti itu. Dan kalau Anda ingin tahu, itu bikin repot aja ya. Repotnya banget aja. Mulai dari repot reporting, repot maintenance, sampai urusan nanti kalau ada ganti rugi itu repot setengah mati. Dan itu pakai aplikasi buatan PLN sendiri. Ya, cuma ya agak konyol sih itu aja.
kebetulan istri saya itu dia kerja di PLN, dia ngurusi hal semacam ini. Ya kebetulan yang bikin aplikasinya itu orang bagian dari PLN sendiri, cuma ya sepertinya nggak ada namanya testing atau UAT atau apapun itu. Jadi ya miss-nya parah, lumayan itu aja ya, itu miss-nya parah. Dan itu merepotkan yang lainnya. Nah, itu cuma masalah posisi saja. Yang di situ belum ada kecepatan, belum ada percepatan gitu. Ya, itu. Jadi memberikan posisi suatu benda dalam ranah 2 dimensi itu ya dipermudah dengan berbagai macam asumsi. Di realnya itu lebih repot lagi. Oke. Ini contoh yang bisa Anda dapatkan di bukunya Heidi Resnick yang sudah saya uploadkan di Spawn. Di situ ada ini. Ini parsial, boleh katakan sih parsial projectile motion itu aja ya. Tuh. Silakan Anda lihat untuk penyelesaiannya ada di buku itu, silakan dicari sendiri. Oke. Nah, akan saya kasihkan real positioning real ya, ini real itu aja, real positioning yang menggunakan prinsip gerak 2 dimensi tapi sudah real, benar-benar real di implementasikan gitu ya. Oke, saya bukakan satu website yang punya klien saya di Kanada. Dia bangun namanya ROV atau Remote Operated Vehicle. Ini website dia, devtracker.com. Tuh. Ini dulunya dia orang teknik mesin. Tuh. Orang teknik mesin, dulunya kerja di pabrik pengocoran logam. Dia kebetulan handling untuk machinery-nya. Nah, dia dulu pertama nggak tahu namanya apa itu elektronika, nggak tahu apa namanya itu dia sensor dan sebagainya, itu nggak tahu. Terus ketemu di forum, terus saya ajari kurang lebih setahun, habis itu saya lepas, ya setahun kemudian saya sudah bisa bikin sendiri independen itu produk, yaitu ROV ini. Nah, kita satu produk awal dia itu adalah ROV untuk underwater ini. Nah, ini DTG, ini versi yang ketiganya. Kalau dulu saya pertama kali itu dia yang versi pertamanya, DTG versi satunya. Oke, saya kasih aja yang ini ya. Oke, kita lihat. Ini ROV harganya segitu, ya tergolong murah itu aja ya, tergolong murah itu aja, 7.000 sekian US dollar. Tuh. Nah, kebetulan saya dulu dapat jobnya ini itu untuk membuat sistem navigasi bawah air untuk si ROV ini. Tuh. Dulu dia belum ada engineer untuk embeddednya, sekarang sudah dapat dia engineer embeddednya. Kebetulan lulusan dari salah satu universitas di Kanada sana. Saya udah handoverkan seluruh pengembangan sensor navigasinya ke dia, itu aja. Nah, yang di sini, jadi kalau Anda lihat bawah air, saya tanya, Anda di bawah air bisa tahu posisinya dari mana? Ada yang punya ide? Gampang gitu lah. Kalau Anda menyelam di bawah air, Anda tahu posisi Anda sekarang itu dari mana? Ada yang bisa ngasih ide atau apa gitu? Terserah. Silakan. Nggak harus bener, iya nggak harus bener sih.
Ada yang tahu? Atau ada yang punya ide gimana mengetahui posisi Anda di dalam air? Kalau gitu saya trace ke belakang dulu. Nah, di dalam air seperti ini, Anda misalnya pakai HP bisa nembus nggak sinyalnya? Mana? Ada yang mau jawab? Anda di dalam air pakai HP atau alat komunikasi apapun berbasis radio bisa berfungsi nggak? Itu aja. Oke. Nah, untuk informasi aja ya, di dalam air itu segala sinyal yang wireless itu mati dia, nggak ada gunanya. Anda mau pakai iPhone terbaru pun, Anda bawa nyelam, nggak ada gunanya itu iPhone Anda. Tuh. Anda punya handphone satelit seharga 5 juta pun nggak ada gunanya itu HP Anda. Tuh. Tuh makanya untuk positioning di dalam air seperti ini, Anda praktis tidak bisa menggunakan GPS. Loh, kalau nggak bisa pakai GPS, lalu pakai apa untuk mengetahui posisinya? Nah, itu pertanyaannya. Nah, sebelum masuk ke itu, saya tanya dulu. Gravitasi bumi itu dia, kalau Anda di dalam tanah masih bisa nyampe nggak? Anda masih bisa merasakan nggak gravitasi bumi? Meskipun Anda misalnya masuk ke dalam sumur misalnya, masih bisa nggak merasakan gravitasi bumi? Masih, Pak. Masih? Masih? Masih. Nah, karena gravitasi bumi itu adalah sesuatu yang universal di bumi, maka itu bisa dipakai aslinya untuk apa? Untuk positioning itu. Nah, saya dulu menggunakan sensor, kebetulan saya dulu pakai sensor akselerometer. Sensor akselerometer itu ngapain? Sensor akselerometer itu gunanya untuk mengetahui percepatan objek dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan percepatan bumi. Jadi sensornya Anda bawa kemanapun selama dia masih ada di dalam range-nya gravitasi bumi masih valid. Ya kecuali Anda bawa ke satelit ke atas ya nggak valid lagi. Kenapa? Gravitasi bumi nggak ada lagi. Pasti baca 0 terus. Tapi kalau Anda bawa ke bumi, entah Anda nyelam, entah Anda ke terowongan bawah tanah apapun, sedalam apapun, pasti masih ada itu efek daripada gravitasi bumi. Nah, prinsip inilah yang dipakai untuk namanya positioning-nya si objek-objek yang tidak bisa Anda
ya Anda pakaikan bantuan ekstra seperti GPS tadi itu. Nah, kalau zaman dulu saya dikirimin sensornya itu dari Kanada, kalau di sana harganya murah sih, cuma 100.000 itu aja. Tapi kalau di sini zaman-zaman itu ya saya dapat yang project ini tahun 2011, 2012 itu aja. Dapat project itu dikasih job untuk membuat sensor elektronik untuk melakukan positioning di dalam air tuh. Saya dikirimin ya setelah browsing sana sini saya dapatkan sensornya. Saya tanyakan Anda bisa dapatkan sensor ini enggak? Oh ternyata banyak di sana, harganya juga lumayan murah sih kalau kalkulasi orang sana ya. Aslinya harganya kala-kala itu cuma $10 gitu. Tapi kalau di Indonesia kala itu harganya 400.000. Sekarang pun kalau Anda cari sensornya itu di Indonesia itu dijual harganya 300.000. Jadi masih tergolong mahal. Kayak kalau di sana sih udah sangat murah. Saya kasih sensornya itu ini. Kasih produknya aja. Ah ini. Sensornya itu ini BNO 055. Punya siapa? Ini punya produknya Bosch. Kalau Anda tahu Bosch itu dia produsen dari Jerman. Produk utamanya peralatan berat, sangat presisi peralatan industrinya, sama seperti sensor ini. Sensor ini dia bisa ngapain? Banyak itu aja. Anda mau ngitung gravitasi bumi, dia bisa. Anda mau ngitung percepatan linear Anda, dia kasih. Jadi Anda gerakin objeknya dari posisi diam sampai dia posisi sekian meter, tahu kok percepatan Anda itu sekian, tahu dia, langsung ngasih tahu. Terus Anda memutar objeknya, dia tahu Anda itu memutar objeknya berapa derajat per detik pun sensornya bisa tahu. Terus Anda memutarnya kemana, memutar secara sumbu X, secara sumbu Z, sumbu Z, tahu. Nah itu. Jadi kalau boleh saya bilang, si sensor ini sensor multifunction yang ngapain? Mengimplementasikan gerak 3 dimensi, lebih dari 2 dimensi ini. Tuh. Jadi kalau untuk mengestimasi gerakan ya itu sangat mumpuni untuk proses semacam itu. Ya. Saya pakai ini untuk sensornya dulu sampai akhirnya bisa menghasilkan sensor kecil untuk kebutuhan navigasi dalam air untuk si produk ini. Tuh. Produk ini untuk versi pertamanya itu dia bisa sampai 100 meter, ya. Tapi setelah itu direvisi lagi sampai akhirnya sampai 200 meter ini. Pakai kabel? Iya pakai kabel. Kenapa? Ya balik aja tanyakan. Di bawah air itu nggak ada yang bisa nembus kecuali sinyal berfrekuensi rendah. Tuh, rendah apa ya? Coba Anda bayangin. Ikan paus itu komunikasinya ratusan kilometer di dalam air. Pakai frekuensinya berapa, Pak? Di bawah 1 Hz. Memang Anda bisa transmisikan data cepat pakai frekuensi sangat lemah, saya jamin nggak bakal bisa. Tuh. Dan karena si ROV ini dia kebutuhannya untuk monitoring dengan audio dengan video kebanyakan, videonya pun HD 720 pixel. Ya mau tak mau pakai kabel seperti ini. Tuh ya. Ini kameranya kalau yang kemarin yang dulu produk pertamanya itu 5 megapiksel, sekarang udah sampai 4K, udah ya emang udah. Ini terakhir saya dikirimin kameranya bisa udah 4K. Kameranya seharga saya browsing saya dikirimin produknya, kameranya aja cuman itu seharga 5 juta tuh dikirimin. Terus untuk gerakannya sudah sangat fleksibel, jadi di dalam mekaniknya sendiri sudah mengimplementasikan banyak sekali ilmu fisika. Itu aja ya, udah karena memang dia basicnya di mesin, jadi membuat seperti ini aja sudah sangat-sangat mudah bagi dia. Cuma ya kala-kala itu dia agak
buta aja untuk bagian elektroniknya saja. Makanya pas pertama kali mengembangkan ini ya dia minta diajarin itu aja, tapi setelah itu ya saya lepasin, biarin dia berkreasi sendiri. Jangan sampai sekarang ya dia udah bikin banyak sekali yang berhubungan dengan produk ini. Tuh. Contoh yang terbaru dia sudah bikin untuk crawler. Nah ini. Nah ini kalau ini produknya dia dipakai untuk pipa. Switch alias pipa apa? Pipa saluran pembuangan air. Ya jangan dibayangin pipanya seperti pipa di Indonesia ya. Pipa di sana itu luas-luas itu aja. Anda mau masuk ke situ pun bisa. Cuma ya tahu sendiri orang sana. Orang sana suruh masuk ke situ ya mending bayar orang itu aja. Makanya dia buat produk ini untuk memudahkan apa? Ya memudahkan monitor untuk ya kondisi-kondisi yang se ekstrim itu. Oke. Nah, ini produknya dia yang satu lagi, ini juga memanfaatkan ada sensor di sini juga sama kameranya. Kalau ini dia dipakai untuk apa? Dipakai untuk roller di kondisi metalik seperti ini. Itu ya. Nah, itu. Ya, coba bayangin aja lah, Anda menginspeksi kapal misalnya, ya menginspeksi kapal untuk misalnya kalau ada bolong ataupun ada crack ataupun retaan di mana ya agak merepotkan sih kalau misalnya Anda harus nyelam ke dasar kapalnya atau kapalnya harus diangkut ke luar air, ya repot banget aja. Makanya dia bikin produk ini untuk ya memudahkan orang melakukan inspeksi tadi itu. Nah ini manfaatkan apa? Kalau yang ini manfaatkan dia magnetik ya. Jadi rodanya ini roda magnetik loh. Kalau ada yang tahu ini rodanya roda magnetik. Dan dia bisa mengatur kekuatan cengkram magnetiknya lewat programnya dia. Jadi kalau sudah selesai ya udah magnetiknya dihilangkan, brut gitu aja, ambil cara manual nggak masalah. Nah itu. Oke. Nah itu beberapa implementasi real yang bisa saya sampaikan hubungannya dengan positioning maupun gerak 2 dimensi, 3 dimensi. Oh ya. Jadi ya ilmu fisika seperti itu, ilmu fisika ketika tidak ada implementasinya ataupun kita tidak ada realitanya ya cuma ngomong kosong aja itu aja sih. Tuh. Akan lebih boleh katakan akan lebih kerasa, akan lebih Anda dapat manfaatnya kalau sudah mana Anda ambil implementasinya. Implementasi nggak usah ribet-ribet tuh aja ya. Contoh yang ini tadi itu, ini sudah ada sensornya, tinggal diimplementasikan. Tuh. Barangnya kalau yang saya buat tuh ya kurang lebih segede inilah, kecil banget tuh. Nggak sampai sebuku sebesar ibu jari itu aja. Tapi fiturnya sangat banyak. Nah, itu ya. Ya, harapannya sih itu nanti bisa memberikan inspirasi kepada Anda bahwasanya di teknik elektro itu seperti untuk jurusan yang Anda ambil ini ya kalau sekarang perkembangan seperti itu tuh ya. Nggak melulu urusannya hardware yang membosankan, tapi ya meskipun sederhana bisa Anda buat untuk sesuatu yang bermanfaat ataupun menarik. Oke. Nah, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kalau ada yang mau tanyakan, saya silakan mau ditanyakan yang mana yang kurang jelas.
Oke, kalau tidak ada, saya tutup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Nanti silakan kalau ada yang mau tanyakan Anda kirimkan ke WA grupnya aja. Nanti kita akan jawab di situ. Oke, jangan lupa untuk Anda silakan absen diskon ya, tuh. Nanti untuk bukti ataupun arsip ke bagian RPM. Nah, itu untuk yang kontra perkuliahannya silakan ditandatangani ya. Sama kumpulkan secepatnya itu. Oke. Silakan tangani di file docnya itu, Anda tanda tangan di kertas saja, habis itu Anda foto, masukin ke file docnya itu. Oke. Oke, saya tunggu secepatnya itu. Oke, terima kasih. Selamat siang, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, Pak. Mari. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak.